Oke, kita mulai ya. Transformasi Laplace. Yang pertama kita bahas adalah definisi dasar dulu. Karena dari sini nanti kita bisa membahas lebih lanjut terkait dengan transformasi Laplace. Ya, seperti yang Bapak jelaskan di apa? Sebentar. Oh ya, sudah Bapak record. Nah, ini transformasi Laplace ya. Kemarin sudah kita sama Pak Kurniawan sudah dibahas tentang persamaan diferensial orde 1. Nah, ini lanjutannya ya. Jadi nanti tolong dipahami juga materi sebelumnya. Jadi ini terkait dengan transformasi Laplace. Transformasi Laplace itu simbolnya nanti menggunakan simbol yang ada seperti ini ya. L. Ini simbol untuk penulisan notasi transformasi Laplace. Dari fungsi ft, pendefinisiannya menggunakan persamaan satu seperti ini ya. Integral 0 sampai tak hingga ft pangkat pangkat negatif st dt ya. Jadi ini adalah definisi dari transformasi Laplace dari fungsi f ya secara umum. Nah, untuk semua nilai S sedemikian hingga integral tak tentu terdefinisi ya. Nah, pada mata kuliah kalkulus itu sudah dijelaskan bahwa untuk menentukan nilai integral ya, integral transformasi Laplace yang didefinisikan ini dari persamaan satu itu bisa kita dekati dengan menggunakan limit ya, menggunakan definisi limit yaitu persamaan dua ini. Ya, jadi nanti nilainya ada. Tapi ingat, ketika dia masuk ke pendekatan nilai limit, maka nilainya berubah dari M menjadi M tak hingga ya. Dari 0 sampai tak hingga, maka di limitnya nanti M-nya mendekati tak hingga. Untuk integralnya dari 0 sampai M. Oke? Itu ya. Bisa dipahami ya. Oke, transformasi Laplace di atas merupakan transformasi linier. Kenapa linier? Karena berlaku ketika masuk penjumlahan, ini juga berlaku di pengurangan. Ya, bisa kita lakukan operasi linier seperti persamaan 3 yang ini ya. Jadi berlaku transformasi linier dari fungsi f dan g. A dan b ini konstanta sembarang. Oke, bisa dipahami persamaan 3 ya. Jadi bisa kita lakukan untuk transformasi linier berlaku juga transformasi linier untuk A dan B konstanta sembarang, F dan G fungsi, ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak lanjut ke contoh. Jadi definisi dasarnya dari persamaan satu itu transformasi Laplace secara umum definisinya. Tapi untuk menentukan nilainya nanti pendekatannya menggunakan pendekatan limit sehingga kita bisa menentukan nilainya dan juga berlaku transformasi Laplace secara linier untuk fungsi F dan G, untuk A dan B konstanta sembarang. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut dulu ya. Kita masuk ke contoh, biar lebih paham. Sekarang perhatikan contoh 1.1. Carilah transformasi Laplace dari fungsi A dengan A konstanta. A konstanta ya, bukan fungsi. Nah, sekarang dengan menggunakan definisi transformasi Laplace, kita bisa menggunakan definisi yang secara umum tadi ya. Sekarang perhatikan, dengan menggunakan persamaan satu, kita bisa mendapatkan Laplace dari fungsi A ya, yang persamaan satu ini ya. Oke. Nah, sekarang dari definisi satu tadi, persamaan satu, kita bisa bentuk karena yang kita cari adalah fungsi A ya. Jadi ft-nya, fungsi ft dari persamaan satu yang ini ft-nya kita substitusi menjadi A. Karena kita mau mencari transformasi fungsi A ya. Ya, ini A-nya ya. Oke. Nah, dengan menggunakan sifat transformasi linier di persamaan 3, kita bisa menentukannya seperti persamaan baris kedua ini ya. Ya, oke. Lanjut.
Dan ingat, ketika sudah masuk ke bagian baris berikutnya atau limit nilai berikutnya, maka berubah menjadi nilai limit. Karena tadi persamaan 2, kita bisa mendekatinya dengan menggunakan pendekatan nilai limit. Oke, jadi berubah dari integral 0 sampai tak hingga, maka di sini menjadi limit 0 sampai M. M-nya mendekati tak hingga. Untuk A-nya sebarang konstanta, karena A-nya konstanta, jadi bisa berlaku persamaan 3 ya. A-nya kita berlaku transformasi linier. Nah, untuk nilainya ini bisa ya integral fungsi eksponen ya. Kita integralkan hasilnya ini ya untuk batas 0 sampai M. Terus ini sudah menggunakan substitusi ya hasilnya dari batas bawah dan batas atas ya. Bapak sudah runutkan hasilnya seperti itu. Terus nilainya seperti ini ya. Bisa dipahami karena untuk pangkat 0 ya 1 ya hasilnya ya berapapun bilangan pokoknya ya. Oke. Sudah sesuai dengan sifat limit, maka nilai limitnya kita gunakan sifat limit, jadinya dapat seperti itu. Nilai limit dari 1 per S, E pangkat SM itu kan 0 ya, karena M-nya mendekati tak hingga. Oke, tapi untuk nilai limit 1 per S, M-nya tak hingga, maka nilainya 1 per S. Ya. Nah, sehingga nilai limit, nilai transformasi Laplace A itu adalah A per S. Oke, untuk S-nya lebih dari 0. Jadi transformasi Laplace dari fungsi A dengan A konstanta adalah A per S untuk S-nya yang lebih dari 0. Oke, itu contoh 1.1. Sudah ya? Kita lanjut? Oke, lanjut. Berikutnya contoh 1.2. Kita ganti transformasi Laplace dari fungsi. Nah, fungsinya berubah. Kalau yang tadi A-nya konstanta, sekarang fungsinya berubah menjadi fungsi E pangkat AT. A-nya yang konstanta ya, tapi eksponen pangkat ya. Oke, dengan menggunakan definisi sama, semua menggunakan definisi dari persamaan Laplace ya di persamaan 1. Nah, ini kita bisa bentuk ya. Oke, yang ini kita ganti FT-nya menjadi E pangkat AT, oke? Ya. Oke, sudah. Berarti kita bisa bentuk menjadi limit ya, sama ya. Limit M mendekati tak hingga 0 sampai M integralnya ya. Nah, ini kan sifat eksponen ya, pangkatnya ditambah ya karena bilangan pokoknya sama. Oke. Terus yang ini ya seperti biasa, ini sifat-sifat eksponen yang kita gunakan, belum hasil integralnya. Nah, kalau sudah seperti ini kan bisa kita integralkan itu. Seperti biasa ya, eksponen integralnya 1 per A min S ya. Nah, sudah ya, nggak ada masalah. Nah, sama, ini tinggal mensubstitusi, sudah Bapak runutkan ya. Tinggal mensubstitusi batas atas dan batas bawahnya. Seperti ini juga, sudah dihitung nilainya. Terus lanjut. Nah, ini sudah ya, tinggal kita masukkan nilai limitnya M tak hingga ke dalam hasil yang sudah diperoleh dari hasil integral. Oke. Ini ya. Sudah. Nah, ingat, dari hasil ini kita Bapak kasih penekanan di sini. Limit persamaan ini tidak ada ya jika A lebih dari S. Karena limitnya menuju tak hingga, oleh karenanya integral tak tentu di atas terdefinisi untuk S lebih dari A. Oke. Jadi, syaratkan dulu untuk S-nya lebih dari A. Kenapa lebih dari A? Ya, ini tadi. Kenapa lebih dari A? Ini nanti pertanyaan buat kalian di akhir ya. Ini Bapak lanjut dulu. Ya, ketika S-nya lebih dari A, maka nilai limit yang ini 0. Sedangkan yang ini 1 per A min S. Ya, jadi 0 min 1 per A min S. Dapat ya persamaan ini ya. Oke, lanjut. Lanjut ya, ini dapat hasilnya 1 per S min A. Itu hasil transformasi Laplace dari E pangkat AT. Untuk S-nya lebih dari A. Ingat, catatannya S lebih dari A. Sama seperti yang tadi. S lebih dari 0. Ya. Jadi, transformasi Laplace dari fungsi E pangkat AT dengan A konstanta adalah yang ini. Jadi, itu yang Bapak tekankan, harus ada jadi. Jadi, itu kesimpulan ya. Kesimpulan dari soalnya. Soalnya tentang transformasi Laplace dari fungsi E pangkat AT dengan A konstanta. Jadi di endingnya itu harus ada jadi. Itu yang Bapak sampaikan kemarin ketika di RPS, harus ada jadinya. Kalau tidak ada jadinya ya
berkurang 50% dari nilai aslinya atau sebenarnya. Jadi Bapak tekankan di sini tolong tulis jadi, karena di situ kesimpulan atau hasil akhirnya ya, terkait dengan soalnya. Jadi nanti soal dan jawabannya nyambung ya, itu yang Bapak maksud. Jadi kalian paham maksud soal dan jawabannya. Soalnya apa, yang ditanya jawabannya apa gitu ya, maksudnya gitu. Jadi tahu artinya. Oke, sudah ya, contoh 1.2 nggak ada masalah. Lanjut ya, 1.3. Ini contoh terakhir kita ya, sebelum ke diskusi. 1.3 ini sama fungsinya. Tadi yang fungsi yang pertama fungsi konstanta ya, contoh 1 ini fungsi konstanta. Yang kedua itu fungsi eksponen. Nah, sekarang kita ke fungsi trigonometri. Ke fungsi trigonometri, fungsi sin AT, A-nya konstanta. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, sekarang tolong perhatikan baik-baik karena ini agak rumit dibanding sebelumnya ya. Anggaplah, nah ini ya, anggaplah S lebih dari 0 dengan menerapkan transformasi Laplace untuk fungsi f sin AT dengan menggunakan teknik integral parsial. Nah, di sini menggunakan teknik integral parsial karena tidak bisa menggunakan integral biasa. Nah, ini sama ya fungsinya ya. Kita gunakan persamaan satu. Fungsi ft-nya kita ganti sin AT. Oke? Sama ya. Ini Bapak letakkan di belakang sama saja ya. 2 kali 3, 3 kali 2 sama ya. Ini Bapak letakkan ft-nya sin AT ya. Oke, sudah? Kalau sudah, sama. Kita ubah pendekatan menggunakan nilai limit. Integral 0 sampai tak hingga. Oke, sudah? Sekarang kita gunakan integral parsial. Karena di sini kita menggunakan integral parsial, maka menggunakan rumus yang integral parsial ya, UDP ya. UP min integral PDU. U-nya yang ini, E pangkat negatif ST, DU-nya adalah, DP-nya adalah sin AT DT. Oke? Yang ini ya. Jika U-nya negatif pangkat negatif ST, maka kita dapatkan turunan pertamanya adalah negatif S E pangkat negatif ST DT ya. Turunan pertamanya DU. Sedangkan DP-nya adalah sin AT DT. Sin AT DT kita dapatkan P-nya, integralnya ya. Karena turunan saling anti turunannya ya, anti turunannya ini ya, anti turunannya berarti integralnya ya. Integral dari sin AT adalah negatif 1 per A cos AT, oke? Sudah ya. Nah, sudah dapat nilai UP dan nilai PDU. Kita substitusi nilainya ke dalam persamaan integral parsial. Kita lihat hasilnya. Ini ya. Ini tinggal mensubstitusi nilai yang sudah kita dapat di permisalan tadi. Dapat ya yang ini, tinggal kalian lihat nanti permisalannya apa, tinggal substitusi. Kalau sudah, kita peroleh hasil operasinya ini. Ya, betul ya? Hasil operasinya ya, oke sudah, good. Sekarang lanjut, integral lagi ya, integral parsial berikutnya, integral parsial part 2 ini. Kalau yang ini nggak bisa lagi ya, integral parsial lagi, berikutnya kita misalkan, tapi yang Bapak misalkan itu yang warna hijau ya, yang Bapak background hijau ini. Yang ini hasil kita simpan dulu. Sekarang kita lihat, integral parsialnya ini kita mau lihat, berarti kita misalkan lagi U-nya yang ini ya, E pangkat negatif ST, tapi DP-nya ganti, cos AT DT. Oke, U-nya turunannya itu sudah, P-nya dapat integralnya 1 per A sin AT. Oke, sudah ya. Sudah. Kalau sudah kita substitusi kembali ke dalam persamaan integral parsial. Hasilnya adalah ini. UP DP, UP min integral PDU. Oke. Ini rumusnya, kita substitusi hasilnya. Hasilnya ini. Bisa ya? Oke, bisa ya. Nggak ada masalah. Kalau memang ada masalah silahkan dinyalakan voice-nya dan boleh ditanyakan dan di-cut penjelasan Bapak. Nggak apa-apa, biar lebih paham ya. Nggak ada masalah. Berarti hasilnya ini integral parsialnya tinggal kita operasikan. Operasi integral parsialnya ini. Nah, ini yang hijau berikutnya ini yang Bapak centang ini. Ini adalah hasil integral parsial dari yang ini. Bapak kasihkan panah ya, ya ini ya. Oke, bisa ya. Udah ya, hasilnya ini. Kita simpan. Nah, sudah. Sekarang kita kembali ke persamaan awal. Persamaan awalnya adalah integral negatif pangkat negatif ST sin AT DT ini adalah integral yang awal tadi sebelum kita masuk ke integral permisalan ini ya. Nah, ini tinggal kita substitusi nilai yang kita dapat, yang hijau backgroundnya ini.
kita masukkan ke dalam atau substitusi ke dalam persamaan yang ini ya. Ini ya. Nilai ini kita substitusi ke sini ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Negatif yang ini integralnya dari mana? Dari sini. Nah, ini Bapak kotakin. Nah, jelas ya. Nah, ini dari sini. Oke. Karena tadi kita mau mencari integral parsial yang ini. Oke ya. Sudah ya. Bisa ya. Oke, kita ganti atau substitusi nilainya itu kita dapat ini. Hasil integral background hijau kita ganti menjadi seperti ini ya hasilnya. Ini adalah hasil yang di atas tadi, yang ini. Yang ini ya. Negatif pangkat negatif ST per A sin AT plus S per A integral pangkat negatif ST S sin AT DT. Lanjut. Tinggal kita operasikan aljabar seperti biasa. Ini negatif S per A-nya kalikan ke dalam. Oke, kalikan ke dalam ya. Kalikan ke dalam. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya ini. Oke, bisa ya? Bisa ya? Oke, bisa ya? Kalikan ke dalam hasilnya itu ya. Yang Bapak centang ya. Hasil perkalian S per A, negatif S per A lebih tepatnya. Negatif S per A ke dalam tanda kurung ini. Hasilnya yang ini. Sudah? Oke, kalau sudah, ini Bapak kelompokkan nilainya ini sesuai dengan persamaannya ini ya. Ini Bapak bahasa lebih mudahnya geser ke kiri ya. Bukan lebih tepatnya ruas kiri ruas kanan ditambah dengan lawannya S kuadrat per A kuadrat, ya kan? Oke? Bisa ya? Kita kelompokkan yang integral ruas kiri, yang bukan integral atau hasil integralnya sebelah kanan ya. Dapat baris ini ya. Oke, lanjut ya. Bisa. Ya, ini kita geser ke kiri, ruas kiri atau ruas kiri ruas kanan ditambah lawannya ini, yang ini ya. Ya kan? Betul ya? Awalnya negatif jadi tambah. Awalnya dikurang jadi ditambah ya. Oke, lanjut ya. Oke, sudah. Sekarang yang ini tinggal kita baris yang ini, paham ya? Maksudnya ini dikelompokkan koefisiennya, koefisien integral. Paham maksud Bapak? Koefisiennya ini 1 ya. Ini S kuadrat per A kuadrat. Jadi kelompokkan integralnya di luar ya. Oke, dapat. Yang ini tinggal menyamakan penyebut. Yang ruas kanan nggak berubah ya. Yang berubah itu ruas kiri. Lihat, ruas kirinya saja yang berubah. Ruas kanannya tetap. Sudah ya. Oke, sekarang, nah silakan lihat. Yang ruas terakhir ini atau yang sebelum dengan itu. Ini coba lihat apa yang terjadi. Ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan inverse-nya. Inverse dari A kuadrat per S kuadrat per A kuadrat. Kalau Bapak bilang inverse-nya, kenapa di inverse? Karena di sini akan berubah jadi, ya kan? Ini geser ke kanan kalau bahasa secara mudahnya ya. Ini jadi A kuadrat per A kuadrat S plus S kuadrat. Oke? Jadi kalau ini dikalikan ruas kiri ruas kanan dengan inverse yang ruas kiri ini, otomatis yang ruas kanan jadi ini ya. Paham maksud Bapak ya? Ini Bapak kurang 1 per A kuadratnya Bapak jadikan koefisien di depan. Lebih mudah daripada Bapak jadikan yang ini ya. Kalau yang ini kan lebih mudah nanti untuk pengoperasiannya. Pengoperasiannya terutama yang ini A kuadratnya bisa dicoret kalau bahasa ininya ya. Padahal itu sebenarnya dikali inverse-nya. Inverse dari mana? Inverse-nya ini. A kuadrat plus S kuadrat per A kuadrat. Sehingga diperoleh integral E pangkat negatif ST sin AT DT ini hasilnya ya. Negatif 1 per A kuadrat plus S kuadrat. Ini ya hasilnya ya dalam kurung. Oke. Bisa dilanjut ya. Nah, sekarang dengan mensubstitusikannya ke. Nah, ini sudah. Kita kan tadi baru menghasilkan integral yang ini ya. Nah, ya kan? Belum hasil akhir loh ya. Baru mencari integralnya saja, belum masuk ke nilai limitnya. Oke. Sekarang kita masuk ke nilai limitnya dengan cara mensubstitusi hasilnya ini ke nilai limit. Nilai limitnya adalah, nah ini set, tinggal ganti kan? Ganti ke sini ya. Ya enggak? Ya. Sekarang limit M tak hingga,
Ya, tinggal masukkan nilai integral yang ini ke hasil nilai limitnya. Kan yang ini kita tadi dapat hasilnya ya. Terus lanjut ya. Nah, ini tinggal mengapa? Mensubstitusi. Karena tadi kan ada batas bawah, ada batas atas. Di sini kan hanya integral tak tentu ya, belum ada batas bawah, batas atas ya. Nah, ini kan integralnya batas bawah, batas atasnya ada integral tentu ya. Ada batas bawahnya 0, batas atasnya M, yang ini ya. Ini 0 dan M ya. Nah, berarti kita perlu mensubstitusi nilai batas bawah dan batas atasnya. 0 dan M, oke. 0 dan M, kita dapat yang ini ya. Batas bawah, batas atasnya. Ini ya. Ini Bapak keluar karena dia berupa konstanta koefisiennya ya, jadi nggak apa-apa kita keluarkan dari nilai limit, ya kan? 1 per A kuadrat plus S kuadrat. Iya, iya. Ya, bisa ya. Lanjut ya. Bisa ya. Oke. Lanjut ya. Bisa ya. Nah, ini kita substitusi batas bawah dan batas atasnya ke dalam persamaan nilai limit ini tadi ya. Sebelum masuk ke limit ini ya. Jangan dilimitkan dulu sebelum nilai batas bawah, batas atasnya disubstitusi. Batas atasnya M, batas bawahnya 0. Sudah ya. Nilainya ini ya. Bisa ya. Oke. Ini runut sudah Bapak urutkan sesuai dengan proses biar kalian paham. Sebenarnya kalau mahasiswa nggak perlu sebenarnya, sudah mahasiswa tingkat tinggi ya, nggak perlu disunut. Jadi Bapak sengaja itu runutkan biar kalian lebih paham. Oke, bisa ya? Sudah ya? Bisa ya? Oke, sudah ya. Nah, sekarang tinggal menghitung hasil 0 sampai M-nya. Ini hasilnya. Ya. Oke, ini juga sudah. Tinggal ini sebenarnya aljabarnya saja, proses aljabarnya ya. Nggak perlu Pak jelaskan lebih rinci. Ini ya, kalau sudah sampai sini, limit masuk. M mendekati tak hingga. Masuk ke dalam setiap unit penjumlahan dan pengurangannya ini ya. Oke, nah ini ya. Masuk limitnya ya. Oke. Sudah ya. Oke, nah sudah. Hasilnya itu adalah 0 tambah 0 dikurang A. Nah, yuk, daripada itu dapatnya. 0, 0 tambah 0 kurang A. Kenapa ini 0? Tahu enggak? Kenapa ini bisa 0? Ini nilainya 0. Ada yang bisa jawab? Boleh yang aktifkan voice-nya. Ya? Kenapa 0? Karena artinya pangkat operasinya. Operasi limit yang di dalamnya ini E pangkat negatif SM. Pangkatnya ya. Iya kan? Iya. Ya, M-nya kan mendekati tak hingga. Jadi berapapun pembaginya itu kan mendekati tak 0. M-nya mendekati tak hingga. Otomatis nanti nilai limitnya mendekati 0. Itu yang menyebabkan nilainya 0. Ya, ini juga ada negatif S M. Pangkatnya, pahami pangkatnya. Ya, itu yang membuat dia jadi 0. Oke? Nah, sudah 0 tambah 0 dikurang A. Nilainya berarti yang ini kan tidak ada M-nya ya, tidak ada variabel M-nya ya, jadi A hasilnya. Oke. Nah, A negatif A kalikan negatif 1 jadi positif A per A kuadrat tambah S kuadrat. Untuk S lebih dari A. Sudah selesai, itu jawaban. Transformasi Laplace fungsi sinus AT dengan A-nya konstan itu adalah A per A kuadrat plus S kuadrat. Untuk S lebih dari 0. Selesai. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kerjakan latihan 1 itu nanti. Selesai pertemuan kita hari ini ya. Simpel aja ya, nggak terlalu ribet. Karena pengantar masih definisi dasar, belum masuk yang lebih dalam. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Dari yang pertemuan dari yang pertama sampai yang ini terakhir. Contoh 1 sampai contoh 3. Bapak stop dulu ya. Jadi intinya itu ya, nggak ada masalah ya. Bapak stop satunya. Recordnya